Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai permasalahan atau isu lingkungan yang sedang terjadi saat ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Apa dampaknya terhadap lingkungan jika tidak diatasi dengan baik, dan inovasi atau teknologi apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Isu yang saya angkat yaitu mengenai pencemaran limbah industri. Limbah industri adalah buangan hasil dari proses produksi dari banyaknya industri yang beroperasi. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang dengan banyak industri. Tak heran jika pencemaran lingkungan di Indonesia seringkali terjadi. Pencemaran sendiri diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air maupun ke dalam udara. Limbah mengandung beragam material beracun. Untuk itu, pengolahan limbah sebelum limbah dialirkan ke sungai merupakan sebuah keharusan. Dampak yang ditimbulkan akibat dari pengolahan yang tidak diatasi dengan baik yaitu 1. Ikan dan biota air akan mati. Hal ini menyebabkan oleh kadar biochemical oxygen demand atau BOD dan kadar chemical oxygen demand atau COD yang masih tinggi, sehingga partikel limbah akan mengikat sumber oksigen yang ada pada sungai. Akhirnya, ikan dan biota air lainnya mengalami hambatan dalam mengambil oksigen pada air dan berujung pada kematian. 2. Limbah cair yang masuk ke dalam sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dapat mencemari air. Material kasar pada limbah akan menyebar ke penjuru sungai, kemudian akan menyebarkan bakteri dan virus yang berbahaya. 3. Limbah yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu cenderung menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau ini tentu sangat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar kita, serta berbahaya bagi manusia karena mengandung banyak gas metana. Contoh kasus pencemaran limbah industri di Indonesia yaitu terjadi di Kabupaten Blitar yang diakibatkan oleh PT Greenfield. Limbah peternakan sapi perah milik PT Greenfield mencemari Sungai Genjong hingga mendapat julukan Sungai Teletong. Bau kotoran sapi yang menyengat membuat warga geram dan menjulukinya Sungai Teletong. Teletong dalam bahasa Jawa berarti kotoran sapi. Tentu saja hal itu berdampak pada aktivitas warga sekitar. Menurut laporan warga, beberapa sumur di pinggiran sungai terkontaminasi dan ribuan ikan ternak warga mati. Posisi sumur yang berada sekitar 5-10 meter dari aliran Sungai Genjong mengakibatkan limbah masuk dan mencemari sumber air. Setidaknya ada 11 sumur warga yang tergalasri yang tidak bisa dimanfaatkan airnya untuk masak dan mencuci. Selain di wilayah Desa Ngandi Renggo, Kecamatan Wingi, PT Greenfield juga memiliki ternak sapi di lereng Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Di Kabupaten Blitar, jumlah populasi sapi milik PT Greenfield mencapai 7.000 ekor dengan kapasitas kandang hingga 10.000 ekor sapi. Diperkirakan kedua peternakan tersebut memiliki total 12.000 ekor sapi dengan populasi sapi perah sekitar 7.000 ekor. Kandang ini menghasilkan limbah sekitar 1.200 meter kubik per hari. Ketika memasuki wilayah Desa Tegalsari, Kecamatan Wingi, bau menyengat kotoran sapi tercium cukup kuat. Sungai Genjong yang terbentang nampak berwarna keruh kecoklatan. Beberapa sampah plastik mengambang di bantaran sungai. Sumur warga yang terdampak membuat air yang diambil berwarna keruh. Hal itu tentu saja tidak sesuai dengan standar air layak konsumsi. Masalah tersebut membuat warga mengambil tindakan alternatif di depan kantor desa Tegalsari.
tampak beberapa warga mengangkut air dari sumur tetangganya yang berada di sisi barat jalan. Hal tersebut dilakukan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pencemaran Sungai Genjong juga berdampak pada peternakan ikan. Air sungai yang digunakan untuk mengisi kolam ikan tercemar limbah. Ada beberapa cara pengolahan limbah yang dapat dilakukan di industri, yaitu 1. Pengolahan limbah secara fisika, yaitu dengan memisahkan material pengotor yang kasat mata serta berukuran cukup besar dengan menggunakan penyaringan atau perlakuan fisik. Prosesnya meliputi sedimentasi, floatasi, absorpsi, dan penyaringan. Kedua, pengolahan limbah secara kimia. Adanya penambahan bahan kimia untuk mengendapkan atau memisahkan atau menghilangkan zat-zat pengotor dalam limbah cair tersebut. Prosesnya meliputi koagulasi, oksidasi, penukar ion, degradasi, ozonisasi, dan lain-lain. Ketiga, pengolahan limbah secara biologi, yaitu menggunakan biota hidup atau mikroba untuk menguraikan zat-zat pencemar di dalam limbah cair. Prosesnya meliputi aerobik, anaerobik, dan fakultatif. Sebelum membuang limbah cair ke badan air, sebaiknya industri harus memastikan bahwa limbah cair yang dibuang telah aman bagi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengambilan sampel limbah cair yang dilakukan di titik outlet pengolahan limbah, yaitu titik setelah pengolahan limbah selesai dilakukan. Namun sebelum dibuang ke air, pengujian sampel tersebut bisa dilakukan di laboratorium internal maupun laboratorium eksternal yang terakreditasi. Hasil pengujian yang dikeluarkan sebaiknya dibandingkan dengan baku mutu sesuai peraturan perundangan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah dan yang masih berlaku. Baku mutu dapat didefinisikan sebagai ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha atau kegiatan. Itulah hasil presentasi saya mengenai permasalahan atau isu lingkungan yang sedang terjadi dan dampak lingkungan jika diatasi dengan tidak baik, serta teknologi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya mempresentasikan ataupun ada kurang. Saya sekali lagi mohon maaf. Saya mohon pamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.